Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela, khususnya yang sering terjadi di kalangan remaja. Kita akan lihat juga beberapa video pendek untuk membantu kita memahami lebih jelas terkait materi kita pada hari ini. Baik, sebelum itu anak-anak, di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah media yaitu memanfaatkan portal digital link tadi pada pembelajaran akhlak kita pada hari ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Sebelumnya di sini ada yang sudah tahu belum tentang akhlak terpuji? Jika belum, mari kita bahas bersama. Nah, jadi akhlak terpuji ini adalah perilaku mulia yang membawa berkah dan kebahagiaan dalam hidup. Pada hari ini Bapak menyediakan 3 contoh saja ya untuk akhlak terpuji ini. Yang pertama yaitu jujur, ataupun dalam bahasa Arab itu siddiq. Nah, apa itu jujur? Jujur adalah salah satu perbuatan ataupun akhlak terpuji yang ada pada diri Rasulullah. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu seperti yang ada di medianya. Yang pertama lihat itu ada mengaku saat tidak mengerjakan PR, kedua berkata jujur saat ditanya orang tua, ketiga tidak menyontek saat ujian, yang keempat mengembalikan barang yang bukan miliknya. Kemudian manfaatnya yaitu dipercaya teman, tenang hati, mendapat berkah Allah dan menjadi teladan. Nah, jadi dengan kita mengamalkan ataupun menerapkan akhlak terpuji jujur ini, kita itu bisa dipercaya oleh teman, dan kita ini mendapatkan ketenangan hati serta mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala serta menjadi teladan yang baik. Kemudian yang kedua, ada akhlak terpuji sabar. Sabar yaitu salah satu akhlak terpuji juga yang ada pada diri Rasulullah, yang mana kita sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah itu merupakan seorang insan yang sangat luar biasa kesabarannya. Contohnya ketika beliau dihina oleh kaum kafir Quraisy, beliau tetap diam, tidak membalas sedikit pun. Nah, kemudian dalam era modern sekarang ini contohnya seperti sabar menghadapi bullying dengan cara positif. Nah, kita kan sudah tahu juga bahwasanya di era sekarang ini anak-anak SMP itu pasti ataupun anak remaja ini sering melakukan bully terhadap temannya. Jadi kalau bisa kita harus menghindari sikap-sikap tersebut dan kita harus sabar ketika mendapatkan perlakuan dari mereka yang berbuat buruk terhadap kita. Kemudian manfaatnya apa jika kita melakukan perbuatan sabar ini? Yaitu manfaatnya hati kita menjadi tenang, pikiran jernih, mudah mencari solusi dan mendapat pahala yang besar. Kemudian yang ketiga yaitu akhlak terpuji peduli sesama. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak ada menyediakan sebuah video. Mari kita tonton bersama-sama. Nah, tadi kita sudah melihat sebuah video yaitu ada seorang anak yang dia tidak membawa bekal dari rumahnya, kemudian temannya ini peduli dengan dia, yang mana bekal dari orang tuanya mereka sisihkan sedikit untuk teman yang tidak bawa bekal itu. Jadi dari video ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya dengan berbagi sesama ataupun dengan peduli bersama, kita sudah menerapkan akhlak terpuji yaitu peduli sesama, dan ini merupakan sikap yang ada pada diri Rasulullah SAW juga. Baik anak-anak, yang selanjutnya yaitu kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya terkait akhlak tercela. Nampak anak-anak medianya? Nah, baik, di sini Bapak akan menjelaskan terkait akhlak tercela. Apa itu akhlak tercela?
Akhlak tercela yaitu perilaku yang merusak diri sendiri dan orang lain. Mari kita kenali bahayanya dan cara menghindarinya. Baik, di sini Bapak ada menyediakan 3 contoh ya. Yang pertama ada pacaran di usia dini. Nah, pada era modern sekarang ini, khususnya anak remaja, kita sudah melihat betapa banyaknya remaja-remaja sekarang ini terjerumus ke dalam akhlak tercela ini, yaitu pacaran di usia dini. Yang mana itu sangat berdampak fatal terhadap dirinya maupun keluarganya. Nah, dengan pacaran ini juga membuat seseorang itu tidak fokus belajar dan emosinya tidak stabil serta melanggar ajaran Islam. Nah, yang kedua yaitu ada narkoba dan rokok. Narkoba dan rokok ini juga termasuk ke dalam akhlak tercela, yang mana itu bisa merusak otak, merusak tubuh, kecanduan sulit disembuhkan, dan bisa menghancurkan masa depan. Kemudian yang ketiga ada pergaulan bebas. Nah, apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas yaitu salah satu perbuatan yang memiliki efek yang sangat berbahaya. Misalnya bisa terjadi hamil di luar nikah, penyakit menular, trauma, dan menjadi aib keluarga. Bahkan jika ada seorang wanita yang hamil di luar nikah, maka dia anaknya nanti itu nggak dapat warisan dari keluarga keluarga ayahnya. Jadi bagaimana solusi agar kita ini tidak terjerumus ke dalam akhlak tercela yang tiga tadi? Yang pertama, jika menghindari pacaran, solusinya yaitu harus fokus pada pendidikan, perbanyak kegiatan, dan ingat bahwa cinta sejati menunggu di waktu yang tepat. Kemudian yang kedua, solusi untuk menghindari narkoba yaitu yang pertama, katakan tidak dengan tegas, pilih teman yang baik, dan ikuti kegiatan olahraga dan seni. Kemudian ada solusi untuk menghindari pergaulan bebas, yaitu dengan cara jaga pergaulan, hindari tempat sepi berdua, perkuat iman, dan ingat masa depan. Nah, baik, untuk lebih jelas lagi, Bapak akan menampilkan video lagi ya, agar anak-anak paham terkait akhlak tercela yang tiga ini. Jika dilihat, memang tidak ada yang salah pada awalnya. Ayo balas, cepat. Seandainya saja aku menyadarinya sedari awal. Atau jika aku sadar setiap lakukannya hanya menjuruskan. Nah, dari video tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya pergaulan bebas itu sangat berbahaya bagi diri seorang wanita maupun seorang laki-laki, yang mana jika sudah terjadi yang namanya hamil di luar nikah, maka akan menjadi aib bagi keluarga si perempuan dan keluarga si laki-laki, dan anaknya itu bisa berakibat tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Dan kalau mau nikah pun dia nggak boleh, wali nikahnya itu ayah kandungnya. Baik, yang selanjutnya anak-anak, Bapak ada menampilkan video tentang narkoba. Silakan dilihat juga. Kamu punya teman seorang pecandu narkoba. Apa yang kamu lakukan? Jangan lakukan ini. Dia memakai narkoba karena sakit secara emosi. Dia menggunakan narkoba untuk lari dari rasa sakit itu. Kemarahan dan penghakimanmu hanya akan menambah rasa sakitnya dan memperparah kecanduannya. Jika kamu ingin membantu dia lepas dari kecanduan, lakukan ini. Gue hancur banget. Masa gak guna? Aku tahu ini gak gampang. Tapi aku yakin kamu bisa. Jadilah sahabat terbaik untuknya. Kamu kenapa sini? Kamu kamu sembuh. Peduli setulus mungkin. Erik, Di, aku lagi kacau banget nih. Boleh aku disini sama bentar? Boleh, Mas. Berada di sisi mereka ketika mereka berusaha melepas kecanduannya. Di, ini udah 1 minggu kamu pakai narkoba. Aku kembali nanti sama usaha kamu. Hebat. Nah, jadi setelah melihat video tersebut, jika ada teman kita yang sudah terjerumus ke dalam narkoba, kita jangan langsung menjudge-nya ataupun jangan langsung menghinakan dia. Kita sebaiknya sebagai teman harus merangkul dia agar bisa sembuh dan tidak melakukan ataupun tidak terjerumus ke dalam narkoba itu lagi. Nah, terakhir
Di sini Bapak ada menyediakan sebuah kuis ya, ada 5 kuis. Kita akan jawabnya bersama-sama. Nah, yang pertama pertanyaannya, seorang teman mengajakmu untuk merokok di belakang sekolah. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Apa jawabannya anak-anak? Oke. Selanjutnya kamu melihat teman sekelas yang tidak punya pendidikan. Bagaimana kamu menceritakan hal ini? Oke. Ujian kamu teman yang pintar. Bukan. Selanjutnya teman dekatmu mengajak untuk pacaran. Bagaimana sikapnya sesuai dengan ajaran Islam? Terakhir, kamu marah karena dikritik guru di depan kelas. Bagaimana cara menunjukkan kesabaran? Masya biasa ya, skor anak-anak seperti 100. Jadi, capai target kita memahami tentang akhlak ini dengan sangat baik. Terus terapkan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak, kita sudah membahas tentang akhlak terpuji, jujur, peduli, sesama, dan sabar. Kemudian tentang akhlak tercela, pacaran, pergaulan bebas, narkoba, dan merokok. Nah, semoga dengan pelajaran kita hari ini kita dapat mengamalkan semua akhlak terpuji dan akhlak tercela agar kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita Bapak sampai pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jika ada salah Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.